Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Mawsu'ah fi Akhir Zaman wa Malahim Al-Kubra, ensiklopedi akhir zaman dan peperangan besar. Buku ini ditulis oleh Muhammad Ahmad Mubayyad, orang Palestina. Ini sebenarnya cocok dibahas dalam kondisi saat sekarang ini, bagaimana pergeseran dunia ini hari ke hari menuju ke kiamat besar, kiamat kubra. Maka judul buku itu adalah Mawsu'ah fi Akhir Zaman wa Malahim Al-Kubra, ensiklopedi akhir zaman dan peperangan besar. Jadi kalau nanti terjadi peperangan besar, Bapak Ibu sudah ada ilmunya, ada siap gitu. Kan mengarah-arah sudah ke situ, Pak. Buku ini lanjutan dari buku tukaran dari buku At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Jadi kita dulu awalnya di Sabtu pertama ini bahas buku At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, pengingat kepada kematian, urusan-urusan akhirat, yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Itu sudah selesai sama kita bahas. Ada 2 jilid kemarin tuh sudah selesai kita bahas. Bagi Bapak nggak terasa ya? udah lama itu ya. Ada 2 tahun 3 tahun itu ya buku itu. Nah, selesai dibahas. Sekarang baru buku ini. Jadi Bapak jangan ingat lagi buku At-Tazkirah nih, tapi ini bukunya Bapak Al-Mawsu'ah fi Akhir Zaman wa Malahim Al-Kubra, ensiklopedi akhir zaman dan peperangan besar, yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Mubayyad, dokter dia Pak, dokter di Al-Azhar Kairo, Mesir. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita udah bahas tentang tanda-tanda kiamat yang terjadi pada masa Rasulullah. Jadi tanda-tanda kiamat yang terjadi pada masa Rasulullah itu diutusnya Nabi Muhammad. Itu artinya kiamat sudah mulai terbuka. Jadi kalau belum diutus Nabi berarti belum kan ada hari kiamat. Sekarang sudah ada Nabi berarti sudah mulai terbuka pintu untuk hari kiamat. Itu pada masa Nabi, terbelahnya bulan, keluarnya air di tangan Nabi Muhammad. Nah, semuanya itu Pak ya, udah disebutkan pada masa Nabi. Kemudian tanda-tanda kiamat lagi dan terus bergeser itu Pak, terus bergeser, yaitu tanda-tanda kiamat yang terjadi pada masa Khulafa'ur Rasyidin. Apa aja itu Pak? Perang murtad, perang dengan orang-orang murtad, tidak mau membayar zakat, gitu kan? Kemudian nabi palsu, kemudian terbunuhnya Umar bin Khattab, terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditutup dengan kemarin itu Amul Jamaah, kata Nabi. Apa itu? Amul itu tahun persatuan. Kapan itu terjadi? Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Ali meninggal, kemudian Hasan menyerahkan kekuasaan kepada
Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi persatuan yang sangat besar antara siapa? Dua kubu besar kaum muslimin dari pihak Ali dan pihak Muawiyah. Itu terakhir itu, Pak. Terakhir. Itu artinya selesai tanda-tanda kiamat yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Kalau ulama membagi fase itu, Pak, yang sering Pak dengar itu, kata Nabi Muhammad, dunia ini dibagi menjadi lima fase atau 5 babak. Babak pertama disebut an-nubuwah. Apa itu, Pak? Kenabian. Dan pada masa Nabi itu kan selesai. Kemudian apalah? Khalifah ala manhajin nubuwah. Khalifah sesuai dengan metode kenabian. Udah selesai selama 30 tahun. Kemudian yang fase ketiga mulkan adan. Apa itunya, Pak? Kerajaan yang menggigit, yang masih otoritas, masih baik kerajaannya. Itu dimulai dari dinasti Bani Umayyah, lanjut Abbasiyah, lanjut Turki Utsmani. Itu disebut apa? Mulkan adan. Kerajaan yang masih menggigit, masih mengayomi, masih apa namanya itu, Pak? Masih mengikuti sunnah Nabi, masih mengayomi masyarakat lah, walaupun ada kelebihan dan kekurangan. Itu lama sekali itu waktunya, itu 1300 tahunan. Namanya mulkan adan. Kemudian sekarang fase keempat. Ulama memprediksinya dari hadis Nabi ini, kita sekarang di fase yang keempat ini. Apa itu? Mulkan jabbariyan. Apa itu, Pak? Kerajaan yang diktator. Diktator, maunya kepentingannya sendiri. Itu sekarang tuh terasa itu, Pak. Yang kerja Bapak, yang dipajakin kita. Heboh tuh kan sampai sekarang itu. Banget terasa nggak sama Pak tuh? Pokoknya semua pemimpin itu kepentingannya untuk siapa, Pak? Untuk golongannya saja, untuk keluarganya saja. Itu terasa itu, Pak. Namanya mulkan apa namanya? Mulkan jabbariyan. Kerajaan yang memaksa. Diktator. Paksanya pokoknya apa-apanya serah dia aja. Nggak tahu kita, ini dulu nggak ada ini. Nggak ada apanya, Pak? Nggak ada dulu sebagai kalau itu janji kompanyi apa namanya, Pak? Ada nggak dulu, Pak? Bapak dengar ini kompanyi nanti pajak ini diginikan, ada nggak dulu, Pak? Nggak ada. Tahu-tahu muncul aja, saya kaget. Wow, yang kerja kita, tapi yang dapat duit, terus kita bawa apa pulang lagi, udah begitu kan? Mohon lagi. Nah itu namanya mulkan, namanya Pak? Digas saja, gas. Itu namanya mulkan apa namanya? Mulkan jabbariyan, kerajaan yang diktator. Kemudian tapi Bapak jangan sedih, ada yang kelima ini. Yang kelima ini belum terjadi, kata ulama. Apa itu? Mulkan apa tuh? Khilafah ala manhajin nubuwah. Akan ada lagi khilafah sesuai dengan manhaj kenabian. Jadi di sini ini kita harus yang kelima ini harus apa tuh? Harus punya optimis menciptakan kondisi baru lagi hingga apa, Pak? Hingga kita khilafah ala manhajin nubuwah. Jadi kepemimpinan tersebut seperti kepemimpinan siapa nanti? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka itu melihat harta rakyat itu seperti harta anak yatim, kata Umar. Aku melihat duit negara ini, Baitul Mal ini seperti harta anak yatim. 1% pun aku tidak akan ambil. Kenapa? Karena kalau aku ambil bahaya. Ini harta anak yatim. Sekarang kalau pemerintah di mana saja di seluruh dunia ini melihat harta kekayaan negara itu milik anak yatim, milik bersama atau milik pribadi, Pak? Gitu. Milik pribadi merasa. Mau dia mana itu serah dia aja kan? Jadi gitu, Pak. Jadi Bapak harus optimis di sini nih. Ada satu optimisnya apa teman? Khilafah ala manhajin nubuwah yang kelima. Baik Bapak, buku ini dilanjutkan setelah membahas tentang fase-fase yang terjadi pada masa
Khalifah Rasyidin, tanda-tanda kiamat pada masa Khalifah Rasyidin. Sekarang kita masuk tanda-tanda kiamat yang terjadi, ya maksudnya tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi dan lama kelamaan dia akan apa Pak? Akan membesar lama kelamaan, dan itu bergeser terus Pak, bergeser terus. Baik, ini tanda kiamat kecil yang sangat jelas, itu judul bukunya. Ini dalam hadis Nabi ini Pak. Pertama diangkatnya apa Pak? Ilmu diangkat, itu tanda kiamat kecil itu Pak, diangkatnya ilmu. Harusnya saya semangat hari ini Pak ya. Jadi ceramah begini semangat deh, kayak siapa Pak? Ustaz apa tuh yang apa? Zulkifli Muhammad Ali gitu kan. Wow gitu kan. Atau kayak Ihsan Tanjung kan kalau ceramah begini kan. Cuman saya habis sakit ini Pak. Maksudnya gini, udah kan suaranya kan? Di komik. Bukan ini sakitnya tipes Pak. Bukan di komik. Jadi masih masih kelengan gitu. 4 hari nggak tidur saya sampai sekarang. Ampun. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Bapak-bapak juga sehat, jangan ada yang sakit. Ternyata sakit itu, sehat itu terasa kalau sudah sakit. Kalau enggak sakit Pak nggak terasa nikmat sehat. Tapi kalau sudah sakit, waduh kepengen sekali sehat Pak. Tepar saya di rumah aja gitu Pak. Paling kemana? Berobat. Lanjut. Pertama Pak, diangkatnya apa Pak? Ilmu. Nanti bagaimana pembahasannya kita jelaskan nanti, kita uraikan dulu di sini. Kemudian ilmu dipelajari dari orang rendahan. Itu yang kedua. Ilmu diangkat, akhirnya ilmu dipelajari sama siapa? Orang rendahan. Orang yang enggak berilmu dianggap berilmu. Di situ dipelajari nanti. Kemudian yang ketiga, munculnya tukang apa Pak? Nah, ya, Masya Allah. Tukang apa Pak? Dusta dan nabi palsu. Kemarin udah muncul juga pada masa Nabi kan. Sekarang muncul lagi sebagai tanda kiamat kecil. Lanjut lagi. Bencana gempa bumi. Dan bencana gempa bumi, bencana di alam semuanya masif. Hampir semuanya terjadi. Sekarang udah gitu Pak ya. Sumatera Barat yang nggak pernah hancur-hancuran, habis itu Pak hancur-hancuran ke ininya Pak, apanya bertubi-tubi. Untung aja orang nggak ramai seperti di Jawa nih. Kalau di Jawa ada banyak yang meninggal tuh mana? Sumatera Barat itu kan luar biasa. Aceh juga. Terus lanjut, waktu berjalan begitu cepat, terasa cepat berjalan karena tidak ada berkahnya. Umur orang itu kemarin dia baru saya dengar dia ini lahir, kok udah mati aja dia. Cepat sekali. Kemudian prahara terjadi di mana? Nah, udah banyak Pak ya. Perkelahian, perperangan di mana-mana kan? Terus apa lagi? Amal semakin berkurang. Orang kalau beramal tuh malas luar biasa. Berkurang baik secara kualitasnya maupun kuantitasnya. Kemudian diturunkan sifat bakhil, pelit, luar biasa pelit. Bayangkan Pak, pada masa Nabi Muhammad itu orang mau berinfak menghabiskan seluruh hartanya. Sekarang Pak kalau berinfak sedikit aja, waduh beratnya luar biasa. Gitu. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Ini ada 8 dulu kita bahas. Sebenarnya ada 36 tanda-tanda kiamat kecil itu Pak. Jadi kita bahas berapa dulu di buku ini? 8 dulu, dikit-dikit dulu. Oke. Pertama diangkatnya ilmu. Dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, aku mendengar Nabi SAW berkata, Innallaha, kecil ya Pak ya? Kecil banget ya. Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu itu sekaligus di antara hamba-hambanya. Walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama.
Diangkat ilmu itu dengan meninggalnya ulama. Pak, yang ulama itu yang di mana, Pak? Apakah ustadz kayak saya ini dikatakan ulama, Pak? Bukan. Ulama itu definisinya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi, secara akhlaknya, secara sifatnya, secara gayanya, itu namanya ulama. Ada nggak ulama yang seperti Nabi itu, Pak? Nggak pemarah. Ada nggak, Pak, sekarang, Pak, begitu, Pak? Belum. Mudah-mudahan ada. Ketika mudah-mudahan ada, Pak, ya. Tapi belum ketemu yang seperti Nabi itu, Pak. Luar biasa. Mau mengeluarkan apa yang dia punya untuk kejayaan agama. Terus mau memimpin negara, mau, gitu kan? Pokoknya dia segala-galanya. Ayo kan, susah jadinya itu kok ya. Amin udah daya. Oh iya, alhamdulillah. Iya benar. Iya. Gak apa-apa, Pak, daripada nggak ada sama sekali. Ya itu, ya cocok juga, Pak. Ya, boleh mudah. Kan kita berprediksi kan boleh ya gitu, Pak, ya. Boleh aja, nggak masalah, Pak. Walaupun agak dikatakan agak liar gimana gitu ya, nggak apa-apa. Daripada tidak. Karena ibati kita kalau nggak ada itu, Pak. Pandai semua. Terus apa? Definisi ulama itu adalah al ulama atau innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Definisinya yang paling takut, Pak, sama Allah, Pak. Takut gitu. Ulama. Nah, itu definisi ulama. Sulit sekarang mencarinya itu, Pak. Terus sesungguhnya ilmu itu tidak dihilangkan sekaligus, tapi ilmu itu dihilangkan apa, Pak? Secara dengan meninggalnya para ulama. Idza lam yabqa aliman hatta idza la yabqa aliman. Sampai tidak ada lagi orang yang berilmu. Ittakhadzun nasa ru'asa ujuhala. Akhirnya mereka mencari pemimpin yang bodoh. Fadallu, orang fasuilu, mereka bertanya terhadap orang yang bodoh itu. Terus faftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi begitu cara Allah mengangkat apa, Pak? Ilmu. Dengan meninggalnya para ulama. Ini pada saat Haji Wada nih, cara diangkatnya ilmu. Rasulullah SAW bersabda di depan orang-orang. Ketika itu beliau membonceng Fadl bin Abbas. Berarti siapa nih, Pak, Fadl nih, Pak? Sepupu Nabi. Nah, di atas onta berwarna putih agak gelap. Beliau bersabda, wahai manusia, tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu tersebut dicabut dan diangkat. Maka ada orang Arab Badui menyela sabda Rasulullah SAW, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ilmu itu diangkat sedangkan di sisi kami terdapat lembaran catatan dan kami pun telah mengajarkannya kepada istri dan anak-anak kami dan bahkan para pembantu kami. Maka Rasulullah SAW menengadahkan mukanya dan terlihat roma di mukanya itu agak memerah. Kenapa? Ini orang nggak paham maksudnya. Ini orang nggak paham maksud Nabi itu. Kita bacakan maksudnya itu, Pak, gini. Bukan ilmu yang tertulis itu yang dimaksud, tapi ilmu apa tuh, Pak? Hati itu, Ya kan, banyak orang yang sholat tapi khusyuk nggak ada kan? Nah, coba lihat nih bacanya nih. Memerah, pertanda beliau sedang marah. Kemudian beliau bersabda, celaka kamu, lihatlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bukankah di isi mereka terdapat lembaran catatan, namun demikian tak ada satu huruf pun di antara catatan tersebut hinggap di hati mereka. Itu maksudnya, Pak. Ilmu itu habisnya kenapa, Pak? Karena bukan catatan itu. Sekarang orang nulis buku banyak nggak, Pak? Banyak. Tulis buku banyak. Walaupun buku nggak laku sekarang, tapi PDF kan ini gampang. Orang bikin jurnal mudah sekarang.
Bikin jurnal pakai EA, jadi. Dulu susah kan nulis buku, sekarang gampang sekali nulis buku. Bukan itu yang Nabi maksud, tapi ilmu apa Pak? Hati, pemahaman kepada Allah. Namun demikian tak ada satu huruf pun dicatat itu. Dan ingatlah sesungguhnya hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para pemiliknya. Maksudnya siapa Pak? Ulama. Dan Nabi mengulang itu berapa kali Pak? 3 kali. Jadi Pak, Pak lihat, gini contohnya. Pak, ulama dulu yang betul-betul kita agung-agungkan dulu ya, yang sekarang belum ada pengganti, misalnya Buya Hamka. Ada nggak Pak penggantinya seperti Buya Hamka Pak? Muhammad Nasir, ada nggak penggantinya sekarang Pak? Menggantikannya ada nggak Pak? Nggak ada Pak. Ya Habib Rizik mungkin ya, pokoknya begitulah. Ada lah apa deh, pada tidak. Ada kan? Sekarang Kak Adi Hidayat penggantinya gitu Pak ya. Mudah-mudahan itu pengganti Buya Hamka Pak ya. Tapi kerasa itu Pak, terasa nggak Pak? Rasa sosok Buya Hamka itu seolah-olah nggak hadir lagi di tengah-tengah umat. Ada nggak terasa nggak Pak? Nggak ada penggantinya yang pas gitu, yang betul-betul menggantikan gitu. Nah, terus misalnya meninggal gampang aja nih, yang paling dekat sekarang nih, Ma'mun Zubair misalnya. Ada nggak penggantinya Pak? Yang sosok dia itu yang orang itu kalau ada kompannya sowan dulu semua dia. Siapa Pak? Ma'ruf Amin. Oh Gus Baha. Gus Baha mungkin penggantinya. Orang ini hanya bercita-cita begitu aja Pak. Bercita-cita begitu aja. Zarun Hidayat diantaranya misalnya. Hanya cita-cita begitu aja. Iya, ini bapaknya mintanya begitu. Ya, Hidayat mengganti. Iya. Gitu Pak. Jadi nggak ada yang rasanya yang punya ilmu itu bukan hanya sekedar apa ya? Yang dimaksud oleh Nabi itu bukan hanya sekedar dia tahu baca kitab segala macam, tapi memang ilmu hati dan kedekatan kepada Allah itu kan beda rasanya Pak. Orang kalau ketemu sama dia itu beda rasa. Meninggal sekarang kalau dunia kapabelnya misalnya Yusuf Qaradawi. Ada nggak penggantinya yang seperti itu sekarang? Ada yang mengatakan Ali Jum'ah, tapi kok nggak pas, gimana rasanya itu gitu? Terang Khalid Basalamah ada penggantinya Pak. Iya benar. Mudah-mudahan ada yang begitu gitu. Tapi seolah-olah rasanya di hati itu Pak ya, ulama-ulama sekarang itu hanya sekedar retorika, tapi tidak membawakan ke dalam hatinya. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi hilangnya ilmu itu dengan hilangnya ulama. Ulama itu hilang dan tidak ada yang menggantikannya. Akhirnya apa Pak? Ilmu hati itu makin lama, atau ilmu kedekatan ketakutan kepada Allah itu makin lama dia makin apa Pak? Berkurang dan nanti akan hilang. Orang nanti akan mengira-ngira kepada Allah itu lagi. Kalau dulu ulama itu kan kalau melihat Allah itu kan kelihatan betul di mata mereka itu Pak. Kayak Nabi Muhammad, sahabat itu kan, ketika mereka masih hidup itu kan melihat Allah itu kan kelihatan betul seolah-olah ada gitu kan. Walaupun gaib Allah itu kan, tapi mereka mau infakkan seluruh harta mereka itu kan semuanya kan berarti iman mereka kuat sekali itu kan. Dan gak ada orang yang lihat Allah seperti itu sekarang. Sulit Pak, jadi bergeser terus. Bukan berarti itu kesalahan keinginan Allah, tapi kesalahan kita yang tidak mau mengasahnya. Artinya begini Pak, orang dulu bisa, sebenarnya kita sekarang bisa, cuma hati kita banyak ditutupi oleh nafsu dunia. Itu penyebabnya. Tertutup oleh nafsu dunia hingga basirahnya, hatinya tersebut tidak terbuka betul kepada Allah. Takutnya enggak terasa kepada Allah. Nanti dia dilanjutkan berikutnya apa yang dimaksud hilangnya ilmu itu Pak. Nih, benarkah yang dikatakan oleh Bodada, ini maksudnya nih. Jika engkau mau, aku akan mengatakan, ini hadis yang lain Pak. Ini penggalan hadis. Ilmu pertama kali dicabut adalah apa Pak?
khusyuk. Itu maksudnya ilmunya, Pak. Jadi ilmu bukan ilmu, maksudnya ilmu apa deh? Ilmu khusyuk itu kan ilmu ingat Allah tuh, Pak. Banyak orang sholat tapi khusyuknya gimana? Hilang. Dan susah sekali mempelajari cara khusyuk. Banyak teori mempelajari secara khusyuk tapi nggak khusyuk. Padahal dulu pada masa Nabi, pada masa orang-orang dahulu itu teori khusyuk nggak banyak, Pak, tapi mereka khusyuk sholat. Itu maksudnya ilmu itu hilang. Kalau dulu kan, saya ingat dulu tuh, Pak, ya. Ada dulu saya tapi saya nggak lupa namanya. Kalau di Padang itu dulu, dia kalau ceramah itu, Pak, bawaannya ke hati itu. Saya dengar itu beda tuh, Pak. Masuk gitu. Dia ngomongnya tuh lembut aja. Nah, ada dulu namanya Jamaris Ajis dulu. Dia meninggal dia. Buya Jamari Ajis dulu di Padang Sumatera Barat. Memang dia nggak terkenal gitu. Cuman kalau dia ngomong itu, Pak, gitu, enak gitu dengar ya, Pak. Ketika dia meninggal dunia, kok nggak ketemu lagi orang yang seperti itu. Yang adanya cuman retorika, ngomong kayak gini aja nih, retorika gitu. Yang ngomong masuk ke hati itu, Pak, susah nyarinya, Pak. Karena orang yang ngomong dengan hati akan sampai ke hati. Biasanya orang yang seperti itu dekatnya kepada Allah luar biasa. Dulu ada, Pak, pada masa saya kecil dulu. Ketika dia pesantren dulu, Pak, saya dengar tuh kalau udah Buya Jamar, ya dengar di masjid, Pak. Kalau dia ceramah tuh, Pak, enak dengarnya tuh, Pak. Ya tapi terasanya itu setelah dia meninggal. Ketika dia masih hidup, orang biasa aja sama dia. Ketika dia meninggal, baru sosoknya hilang di tengah masyarakat. Jadi yang hilang itu apa, Pak? Khusyuknya hilang. Hingga pada saat nanti hampir saja engkau tidak akan berjumpai orang dalam masjid dalam keadaan khusyuk. Sekarang kalau kita tanya, tadi ada 5 saf kita, Pak, sholat. Tanya satu-satu, Pak, kira-kira yang khusyuk berapa orang ya, Pak, ya? Imamnya sendiri sholat. Beruntung kita, Pak, ya, alhamdulillah dapat imam yang khusyuk, alhamdulillah. Ya kan? Kalau nggak ada yang khusyuk satu pun gimana, Pak? Dihitung khusyuk aja. Gitu lagi pahalanya itu begitu. Pahalanya itu pahala apa itu? Pahala membahagiakan. Begitu nanti pahalanya. Istilahnya kan pahala membahagiakan tuh. Kalian ketika di samping itu kan dalam sholat berjamaah, siapa yang di antara jamaah siapa yang paling khusyuk, maka pahalanya disamakan dengan yang paling khusyuk walaupun yang lain khusyuk. Itu kan nama pahala membahagiakan gitu. Bukan pahala sendiri-sendiri, ya. Kalau dulu tuh pahalanya apa? Berlomba-lomba untuk khusyuk-khusyuk sendiri-sendiri. Kalau sekarang andalin orang lain, khusyuk dia aja lah. Saya nggak khusyuk juga nggak masalah. Itu kan banyak gitu kau ya. Ngandalin orang lain. Susah, Pak, itu. Jadi ilmu yang dimaksud itu bukan ilmu apa yang zahir, tapi ilmu batin yang dekat kepada Allah, itu yang dihilangkan. Lanjut. Umatku ini akan konsekuen terhadap syariah. Kalau untuk syariah konsekuen, kata Nabi Muhammad SAW, selama di tengah-tengah mereka tidak terdapat 3 perkara. Selama 3 perkara ini masih ada, mereka untuk menjalankan syariah pasti masih konsisten konsekuen. Selama ilmu belum dicabut dari mereka. Yang kedua, selama di tengah mereka tidak banyak terdapat anak-anak hasil hubungan zina. Kemudian yang ketiga, selama di tengah-tengah mereka tidak terdapat sekarun. Jadi syariah ini pasti akan tetap ada langgeng di tengah-tengah masyarakat, kata Nabi, karena ada apa, Pak? Jika tidak ada tiga hal. Tapi kalau 3 hal ini ada, maka syariah itu pun nanti akan hilang. Apa yang pertama? Selama tidak dicabut ilmu. Yang kedua, selama tidak ada anak-anak hasil hubungan zina. Kemudian yang ketiga, selama tidak ada sakarun.
Ini istilah ya. Terus orang bertanya kepada Nabi, apa itu saqqarun ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka ini adalah orang di akhir zaman yang menjadikan salam penghormatan sebagai salam saling melaknat. Salamnya Pak, saqqarun itu salam apa namanya? Orang salam saling melaknat. Nggak tahu tuh Pak, sekarang kok ada tuh fatwa MUI. Atau enggak fatwa MUI? Tak boleh menggabung-gabungkan salam. Itu bukan apa? Bukan apa? Bukan bentuk toleransi. Jadi kalau kita muslim, salamnya apa Pak? Cuman Assalamualaikum. Enggak boleh? Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, teman-teman. Salam. Itu nggak boleh. Kalau assalamualaikum ya assalamualaikum. Itu udah difatwakan sama MUI. Apa itu Pak fatwanya? Haram menggabungkan salam. Kenapa? Karena itu adalah berbentuk ibadah di sebuah agama. Jadi kalau muslim cukup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang lebih parahnya lagi itu salam mereka adalah salam saling melaknat. Mereka mungkin mengucapkan Assalamualaikum tapi di hatinya laknat. Jadi benci, saling membenci di antara mereka. Atau mungkin gitu Pak ya. Orang kalau ini kan ya. Apa namanya itu ya? Kalau pidato segala macam itu saling menjatuhkan. Maka itu disebut apa? Saling salam melaknat. Dan itu terasanya itu ketika kampanye, dan kampanye ini terus-menerus ini ada nih. Gaya begini terus-menerus terpelihara ini. Kenapa? Karena kan kita selalu ada pemilihan umum. Sekarang entar lagi apa nanti Pak? Pemilihan apa nih? Pilkada. Kemarin udah pileg sama pilpres kan? Sekarang apa? Pilkada. Nanti salamnya salam apa nanti itu? Bahasanya salam itu saling melaknat itu. Gitu kan? Gitu. Salam 300.000 kan saling melaknat itu Pak, bayar kan riswah itu kan melaknat itu. Kamu terima, kamu masuk neraka, saya juga ikut ya. Kan saling melaknat itu. Ya kan? La'ana Rasul ar-rashi wal murtazi, kan saling melaknat itu. Dan itu dipelihara terus sampai kapanpun kan ini. Kenapa Pak? Enggak dosa ya Pak ya. Banyak yang ngomong kayak gitu enggak dosa karena disebut apa Pak? Hadiah. Transparan lagi katanya kan. Tapi kan hati nurani kita tak bisa dibohongi. Yang ini tetap saja namanya membeli suara. Ya kan? Bukan hadiah. Kalau hadiah kan tanpa pamrih. Kalau pamrih itu namanya apa? Sogok kan, harapan. Ya kan, suap. Nah, begitulah hilangnya ilmu. Terus hikmah hadisnya Pak. Hendaklah orang yang berilmu itu menyebarkan jadi hikmahnya dari hadis yang panjang banyak kita bacakan tadi. Orang yang berilmu itu harusnya menyebarkan ilmunya sebelum dia mati. Tapi enggak Pak, belum sampai dia lagi menyebarkan ilmunya. Itu yang seperti misalnya Ma'mun Zubair atau seperti Buya Hamka. Belum sempat dia lagi mengkader orang betul-betul seperti dia sudah meninggal dunia. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia nggak sempat ngajarin orang. Yang kedua, orang tidak mau belajar dengan dia, ngambil betul ilmu itu dari dia, nggak ini. Jadi kalau ingin terhindar dari apa tuh kiamat apa nih Pak? Apa tuh tanda kiamat ini? Maka caranya kata Ahmad Mubayyad, gimana caranya? Orang yang ngajarin ilmu itu harus betul-betul ngajarin sampai orang itu seperti dia. Kalau bisa lebih. Tapi ada pepatah Pak Sumatera Barat itu Pak. Kalau ilmu guru silat itu Pak nggak pernah mengajarkan kepada muridnya itu kalau dia punya ilmu 10 ngajarin 10. Yang diajarinnya berapa Pak? 9. Kenapa?
Yang satunya disimpannya supaya apa? Untuk bekal dia supaya muridnya nanti tidak ngalahin dia. Itu terus begitu terus. Terus muridnya ini yang punya ilmu 9 ngajarin ke muridnya lagi berapa? 8. Kayak gitu terus itu ilmu, itu pepatah orang Padang tuh, Pak. Guru silat itu nggak mungkin ngajarin 100% kepada muridnya, dikuranginya 1. Lanjut. Makanya Pak, kalau ingin terhindar katanya begitu. Kemudian yang kedua, termasuk tanda diangkatnya ilmu itu adalah tidak menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Ilmu itu hanya retorika, suruh berzakat, suruh berinfak, suruh segala macam. Itu hanya sekedar retorika. Kenyataannya suruh sabar, suruh ikhlas, suruh segala macam, itu hanya retorika. Kemudian yang ketiga, ilmu itu hanya untuk mencari dunia, ya kan? Semenjak saya kecil aja dulu, ketika saya pesantren, kan di kampung saya belum pernah ada orang pesantren, Pak. Saya orang yang pertama nyantri pesantren. Itu orang-orang kampung tuh nanya itu, ngapain pergi ke pesantren? Paling nanti tuh jadi pakiyah gitu. Kalau orang kampung saya namanya pakiyah. Bapak tahu nggak pakiyah? Bukan fakir, Pak, tapi fakih. Fakih bagus sih bahasanya. Ahli fikih. Tapi istilahnya itu pakiyah itu, Pak. Kalau di kampung saya itu kerjaannya itu bawa buntalan itu tuh minta sedekah ke rumah-rumah, kan, untuk makan, terus kasihnya apa, 1 tekong beras datang rumah setiap hari Jumat. Itu memang katanya itu melatih jiwa supaya tidak tidak minder gitu. Jadi datang ke rumah orang setiap Jumat itu minta, itu namanya pakih tuh. Dibuat buntalan karung tuh untuk kasih sedekah sama orang. Kayak santri itulah. Itu nama dulu kampung saya tuh pakih dulu. Apain tuh jadi itu gitu kan? Paling nanti kerjaannya apa? Bahasa kasarnya itu pakih itu dalam istilahnya Pak, minta sumbangan itu. Itu dulu Pak. Sampai sekarang tuh lebih parah lagi mungkin. Begitu kan. Cuma sekarang bergesernya nggak ada peminta-minta, tapi sekarang orang kalau nyengolahin anaknya ke pesantren tujuannya bukan anaknya jadi ulama, tapi apa? Bagus sih tujuannya anaknya baik, tapi yang dimasukkan siapa? Pesantren nih. Anak-anak nakal yang tidak diterima di sekolah negeri masuk ke pesantren, ya kan? Ya kan, pesantren supaya apa, anak ini jadi benar gitu kan. Kalau dia nggak benar dimarahin gurunya, kiainya kan. Sekarang nggak begitu lagi, dah ada bergeser lagi. Apa itu? Memang dimasukkan ke pesantren gara-gara orang tua tidak sanggup ngurusin anak. Dah sampai situ. Sekarang bergeser lagi, apa itu? Sekarang pesantren itu dijadikan untuk apa? Ya, untuk bisnis sekarang segala macam. Jadi semuanya baik dari gurunya, dari anak muridnya pun kalau dah jadi, ini kan gini Pak ya. Susah sekarang ya, bukan jadi ulama yang terjadi itu. Kalau jadi nanti pesantren itu yang terbayang itu adalah kalau anaknya bisa jadi penceramah kondang, kemudian menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, masuk TV, kalau bisa masuk YouTube, masuk IG segala macam. Bisa Pak? Itu yang diinginkan sekarang. Kalaupun dia nanti jadi jurusannya agama, tapi tujuannya untuk apa? Untuk dunia semua ini niatnya. Kalau dulu kan enggak Pak, orang ketika belajar agama dianya apa dulu Pak? Jadi alim. Jadi di tengah-tengah masyarakat jadi orang baik segala macam, ya kan? Jadi betul-betul jadi orang baik, kepengen jadi ulama. Dan biasanya ada sosok-sosok, kalau saya nih ketika saya masih kecil dulu, ingin masuk pesantren itu ya ingin jadi ini. Ya dulu saya sih ini Pak. Jadi pengen seperti Quraisy Shihab dulu gitu. Ya dulu yang saya. Kenapa?
karena ahli tafsir, kemudian paham, walaupun gimana-gimana ya, tapi kan ada sosok orang yang saya inginkan gitu. Walaupun enggak, ya istilahnya kalau harusnya kan kalau masa saya masih ada Buya Hamka, harusnya kan Buya Hamka. Buya Hamka itu udah meninggal Pak ya, tahun 80-an ya. 80-an beliau meninggal Pak. Saya baru lahir baru. Ya kan? Kalau ada Buya Hamka mungkin sosok-sosok begitu yang kan diinikan. Tapi sekarang gue share terus. Gimana Pak? Rasanya gimana Pak? Satu ini lagi habis itu nanti kita selesai ya Pak ya. Yang kedua, pertama ilmu itu hilang. Itu tanda pertama. Tanda kedua apa Pak? Ilmu itu dipelajari dari orang-orang rendahan. Di antara tanda hari kiamat, ilmu dipelajari dari orang rendahan. Hadis riwayat Mubarak dan Tabrani. Syu'bah mengatakan gini. Syu'bah itu tabi'in. Dia melihat di dalam masjid ada Ja'far bin Zubair. Siapa namanya Pak? Dia seorang penyair, dikerumuni oleh orang. Sedangkan Umran bin Hudair, orang alim, tinggalkan orang. Ini Pak. Jadi orang lebih suka sama seorang penyair daripada dia memang pakai ayat-ayat Quran juga, cuma pakai retorika aja. Tapi yang alim, yang tawadhu itu siapa namanya Pak? Umran bin Hudair, kata Syu'bah itu ditinggalkan. Padahal yang alim siapa? Itu pada masa tabi'in loh Pak. Jadi orang lebih suka, maaf nih. Ini saya juga terasa, mungkin Pak Haji juga terasa Pak ya alim. Apa? Kalau Ustadz itu enggak sesuai dengan keinginannya, diapain? Tinggal. Banyak itu. Jadi Ustadz itu harusnya gimana Pak? Menyesuaikan keinginan jamaah, bukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ustadz sekarang gitu, sekarang takut nggak diundang lagi, temanya sesuaikan. Harusnya kan nggak begitu Pak ya. Harusnya kan ini salahnya juga di masyarakat sih ya. Masyarakat salah, ulamanya juga penakut. Ustadznya juga penakut, ulama udah hilang tadi ya. Ustadznya penakut juga, takut jobnya hilang. Habis itu gimana Pak? Temanya disesuaikan aja. Yang takut-takut menyinggung, dihilangkan nanti aja lah, ya kan? Ceramahnya itu yang gimana enaknya? Yang adem-adem aja, yang membawa ketawa aja, yang sesuai dengan keinginan jamaah. Kalau nggak sesuai dengan keinginan jamaah, ustadznya dihilangkan, nggak ikut pengajian paling kurang gitu Pak ya. Nah itu. Padahal nggak tahu mana yang alim, mana yang alim. Bayangkan sama Pak, kan gampang tuh Pak sekarang kita lihat. Artis sekarang kalau dia udah nggak ini lagi, udah nggak laku lagi, berubah profesi menjadi ustadz. Gampang jadi ustadz mah. Tinggal retorika dikit-dikit, ketawa-ketawa, habis itu jadi ustadz. Dapat amplop, selesai. Gampang kan sekarang kan? Dulu Bapak pernah dengar gak artis berubah jadi ustadz? Ada gak dulu? Susah, banyak juga dulu Pak. Juga dulu ya. Dia baru lahir. Sekarang tuh banyak banget Pak profesi berubah. Padahal kan secara keilmuan belum. Sekarang kan mudah ceramah ini Pak. Ceramah ini mudah Pak. Tinggal cari di YouTube atau tinggal cari di Google bahan ceramah apa. Mau ceramah apa aja ya Pak, cari deh. Gampang. Cari ceramah semacam, terus omongin. Yang penting dia bisa public speaking. Kan kalau artis itu tak canggih public speakingnya apa ya? Karena tiap hari tampil di mana? TV, nggak ada gugupnya segala macam. Tapi apakah hanya sekedar public speaking, tidak ada membawaan ke hati gitu? Kan itu tuh kan kalau dari hati itu kan harus kebersihan yang dipupuk dari semenjak dini kan, dari kecil itu. Jadi ustadz itu memang dikader menjadi ustadz, menjadi ulama besar nanti. Sekarang begitu nggak Pak? Enggak, ustadznya apa namanya itu?
instan. Macam mana Pak? Instan. Ya silakan Pak, silakan. Makasih ya Pak tambahannya. Mudah-mudahan ya. Ya itu tambahan dan mudah-mudahan bisa kita terapkan yang begitu. Kalau memang kan kita boleh dapat masukan di mana-mana aja kan Pak ya. Kalau memang kepengen lebih baik ya ikut saran. Semua apa yang disarankan yang baik kita ambil. Memang betul juga apa yang disampaikan Bapak itu. Bahwa kita lebih mementingkan dunia, intinya itu ya. Tinggalkan dunia, kemudian betul-betul dekat dengan Allah, baru terasa nanti kesannya kepada diri kita dan orang lain. Mudah-mudahan begitu Pak ya. Nanti kita belajar saling mengisi lah enggak? Ngisi dari misalnya kan kebanyakan sekarang itu Pak kalau kalau istilahnya mazhab atau ormas atau apa namanya itu Pak ya. Itu tuh kadang saling saling menyalahkan aja Pak, tapi tidak kolaborasi. Kalau dulu kan pada masa Nabi kan para sahabat itu kan beda-beda juga, tapi mereka kolaborasi kan. Ada yang perang tidak suka yang khususnya perang tapi tidak menyalahkan orang yang duduk di rumah dan zikir. Yang zikir tidak menyalahkan orang yang bekerja gitu ya deh. Saling membantu kan. Sekarang enggak Pak. Yang duduk nyalahin yang berdiri, yang menyalahin diri duduk yang berbaring, semuanya saling menyalahkan. Itu yang sekarang itu yang terjadi pelemahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi gitu Pak. Jadi itulah gitu kurangnya ilmu, saya juga termasuk itu. Harusnya ini kan kalau diceramahkan ini pemahaman yang ini Pak yang ini nih diceramahkan, harusnya masuk ke dalam hati, bukan hanya sekedar apa Pak? Retorika aja. Sekarang saya juga termasuk, saya merasakan ceramah itu sekedar retorika begini aja nih bahan yang harus saya sampaikan. Tapi masuk ke dalam hati itu enggak susah Pak. Saya aja masuk ke hati saya aja susah, apalagi ke jamaah. Gitu Pak ya. Jadi semuanya kita salah semua. Ustadz salah, jamaah juga salah. Ya enggak ada yang perlu disalahkan, lalu saling menyalahkan pribadi. Jadi ya. Ya minimalnya aja. Daripada tidak sama sekali lagi kayak tadi lagi Pak Haji. Enggak kayak dulu kalau ceramah pada masa Nabi itu kan kalau sahabat itu bilang apa? Saya kalau ketemu sama Nabi Muhammad tuh seolah-olah dunia sama surga itu kelihatan betul gitu. Enggak ada majelis yang begitu sekarang Pak. Ya daripada tidak, istilahnya daripada terlalu cepat kiamatnya, paling kurang diperlambat. Itu intinya begitu, jadi diperlambat aja dikit-dikit ya. Enggak, jangan kalau Bapak hilang pula nih semua nih. Ada cepat banget udah. Cepat sekali. Ini kan kiamat itu enggak datang, ini yang besar itu datang gara-gara kita ini masih ada. Kalau enggak ada Bapak, jangankan kiamat besar, ini bencana alam masih banyak nih. Kalau enggak ada lagi orang yang istighfar kata Allah Subhanahu wa taala, terus gimana Pak? Ada lagi orang yang istighfar dan salat jamaah, apa yang terjadi? Azab pasti akan turun. Ini azab agak malu-malu turun gara-gara apa nih? Masih ada bapak-bapak ini. Coba Bapak berhentilah kita semua, udahlah. Kita tutup aja masjid nih. Tuh kita jual masjid nih. Kita bikin mall aja. Coba lihat apa yang terjadi. Sebentar aja coba. Tenggelam sudah. Ini kita tidak bicara. Kita kepengennya ideal, cuma nggak sampai gimana kayak dibuntukan gimana gitu ya. Cari solusinya yang lebih bagus gimana, yang majelisnya seperti majelis Nabi itu nggak ketemu Pak, susah. Ya adabnya diikutin caranya. Gitu dulu ya Pak ya, cukup ya. Ya mudah-mudahan dua ini dulu kita sedikit-sedikit aja. Tapi Bapak bisa masukkan, coba masukkan ke hati walaupun agak berat memasukkannya. Pertama tadi Bapak, hilangnya ilmu. Jangan sampai hilang ilmu. Ilmu yang dimaksud itu bukan ilmu retorika Pak ya, tapi ilmu apa? Ilmu
hati khusyuk. Dan yang pertama hilang itu apa? Ilmu khusyuk itu yang pertama hilang. Ilmu yang pertama khusyuk itu ilmu yang pertama hilang. Nggak ada orang yang khusyuk bisa. Nggak ada yang dekat lagi kepada Allah. Dan yang kedua, ilmu itu dipelajari dengan orang rendahan. Maksudnya itu apa? Kalau bisa jangan belajar ilmu itu dengan orang rendahan, dengan orang yang hanya bisa Bapak ketawa-ketawa. Tapi kalau bisa ilmu itu Bapak pelajari dari orang yang merubah kita ke arah yang lebih baik. Bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Harusnya begitu. Coba ini kan egonya ini kan Pak, diapain Pak? Kalah-kalahkan dikit-dikit. Ya, kasih ya Pak ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Doa kebetul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.